wabarakatuh, welcome back to my channel. Oke, nah sekarang kita berada di Bukit Pujiningrum yang berada di Kecamatan Sukaraja. Kita semalam udah melaksanakan camping ya, kita cuman main-main. Nah, di sini kita akan melaksanakan review jenis-jenis tenda. Dan kebetulan juga di sini ada salah seorang yang mungkin dia udah tahu berbagai jenis tenda. Dan di sini juga adalah kita nanti akan sebutkan apa-apa saja jenis tendanya dan juga seperti apa cara pemasangannya ataupun dan yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke video selanjutnya untuk mengecek review tenda. Oke, bye bye. Nah, di sini kita akan mereview salah satu tenda yang berada di area bumi perkemahan. Beberapa macam tenda. Nah, ya, itu maksudnya beberapa macam tenda yang ada di bumi perkemahan Gunung apa ini namanya? Pujiningrum ya, yang berada di Kecamatan Sukaraja. Nah, di sini kita sudah ada narasumber, yaitu di sini kita punya narasumber yaitu Kang Paujan. Beliau ini sudah melanglang buana di dunia gaib maupun di dunia nyata ya. Jadi dia baik setan ataupun yang lainnya dia pasti turut sama dia, dan alhamdulillah diikuti sama Kang Uli ya. Nah, kita langsung saja review bersama Kang Paujan ini. Silakan. Nah, baik, untuk yang pertama tenda itu ya ada di sebelah paling dekat dengan kita, yaitu di sebelah kiri kita. Nah, ini apa jenis tendanya, Kang? Single layer. Jadi double layer, pakai plywood 3x3. Soalnya kenapa kayak gitu? Untuk keamanan itu lebih bagus lah kalau untuk keamanan, soalnya kalau single layer itu bahannya itu kadang-kadang yang biasa aja gitu, kurang bagus lah kalau di cuaca hujan. Kalau di cuaca cerah sih bagus gitu. Emang ringan tapi kurang safety lah. Oke. Nah, jadi barusan ini merupakan yang bisa dibilang safety dan juga ini emang sangat safety ya. Karena mungkin ini single layer yang menjadi double layer gitu. Nah, ini fungsinya mungkin yang sudah tadi dijelaskan sama Kang Paujan, yaitu untuk supaya kita biar lebih safety apalagi saat cuacanya lagi tidak kondusif ya, apalagi saat kita berada di atas ketinggian seperti itu. Oke, ada lagi yang perlu dijelaskan tentang tenda yang ini? Untuk masukan buat yang mau beli alat-alat tenda ya, jadi harus tahu ilmunya dulu tentang kekurangan dan kelebihannya. Jadi jangan sampai kita beli tapi tanpa tahu apa kekurangan dan kelebihan si tenda tersebut. Gitu. Ini untuk harganya dari mereknya Ray, untuk harganya itu 250 lah. Sangat murah untuk yang budget minim. Nah, untuk plywoodnya itu mereknya itu Meika nilon 20D, dan semalam juga kan agak hujan tapi aman gitu, nggak rembes-rembes tuh. Ini 3x3 bisa dibuat top 10 untuk plywoodnya. Oke, jadi mungkin ini untuk bagi para pencinta alam, untuk yang mempunyai budget murah ini sangat rekomendasi sekali gitu, seperti itu. Rekomendasi. Oke. Nah, barusan itu adalah review dari tenda yang single layer yang menjadi double layer dengan menggunakan plywood ukuran 3x3. Oke, dan kita sekarang lanjut ke tenda yang selanjutnya. Tenda yang kedua yaitu dari Hillman. Ini produk Cina ya, produk Cina, tapi keunggulannya saya jamin ini mungkin lebih dari merek-merek lokal seperti itu, apalagi merek luar ya. Oke, kita langsung saja mereviewnya bersama Kang Paujan. Silakan Kang, ini jenis tenda apa dan juga apakah kelebihan dari tenda-tenda yang lainnya? Ini tuh jenis, atau sih jenis seri apa, kalau nggak salah itu saya lupa lagi lah untuk namanya, serinya apa. Nah, ini tuh jenisnya itu lebih ke tenda double layer ya,
tenda double layer. Nah, yang maksud double layer itu ininya ada inner ada outernya. Nah, untuk outernya itu ini. Untuk outernya itu yaitu plastiknya, untuk innernya itu yang dalamnya ini kayak gini. Nah, untuk tipe-tipe lain, merek-merek lain tuh ada yang dalamnya itu bukan plastik tapi mesh itu jaring. Nah, itu kayak gitu. Nah, untuk kegunaannya kenapa kayak gini double layer? Itu untuk pertama itu segi keamanan emang menjamin lah kalau di cuaca ekstrim kayak gitu. Terus dikala kita kondensasi, kalau kita lagi pasang tenda kan ada kondensasi pengembunan. Nah, embunnya itu nggak akan meminimalisir ngembun di dalam. di innernya, di dalamnya, tapi langsung ke outernya kayak gitu. Nah, untuk bahannya itu sangat bagus ya. Untuk harga di bawah 1 jutaan itu kemarin tuh beli harga 850. Udah dalamnya udah frame-nya udah alloy ya. Terus bahannya aluminium. Terus ininya juga udah kalau nggak salah 5000 mm ya ininya kekuatannya. Outnya apa? Outernya 5000 mm gitu kayak gitu. Oke. Terus untuk kelebihannya ini tenda ini itu kelebihannya itu 2 pintu ya, 2 pintu, nah depan belakang kayak gitu. Terus kedepannya itu sekitar 40 cm untuk dapur sama halaman depan belakangnya kayak gitu. Jadi guys, jadi ini enak buat dipakai untuk yang mau ada dapurnya ataupun yang di depannya ya gitu. Jadi kan kebanyakan kalau tenda dum kebanyakan itu biasanya itu hanya depannya saja biasanya, tapi kalau ini enaknya itu ada buat dapurnya juga gitu. Jadi untuk kalau dalam bahasa Jermannya itu menyumputkan gitu aktivitas kita di belakang layar gitu. Nah, terus ini untuk kapasitas berapa orang? Ini kapasitasnya 2 orang maksimal kalau badannya kecil-kecil sih nyampe 3 lah. Nah, kalau badannya kayak gini 2. Oh, 2. Oke. Kalau misalkan kayak gentong kayak gini kan nggak bisa banyak gitu kan. Bukan gentong. Apa? Gajah duduk. Makasih loh. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini kan pasti digunakan untuk di daerah ketinggian. Yeah. Nah, apakah jika terjadi hipotermia atau apakah ini akan mengurangi kejadian itu apa gimana? Sebenarnya sih emang agak bisa diandalkan lah. Yeah. Saya tahu sih ya mungkin ya saya yang salah, tapi yang saya rasakan dan saya tahu itu lumayan safety lah, bisa termasuk disebut safety. Soalnya kenapa kayak gitu, apabila di cuaca ekstrim itu emang lumayan agak mengurangi lah. Nah, untuk lebih safety-nya lagi ketika pakai tenda kayak gini itu pakai aluminium foil untuk sleeping bagnya, yang innernya yang maksud itu thermal ya. Kalau misalkan emang budgetnya agak minim gitu, itu udah safety. Terus kalau misalkan emang pendaki sultan itu ada yang bulu angsa, untuk sleeping bagnya itu emang bagus. Nah, itu untuk mengurangi kejadian hal seperti itu pasti insya Allah aman lah kayak gitu. Untuk melihat materialnya, melihat kegunaannya itu emang pas lah kayak gitu. Oke. Nah, sekarang lagi musimnya para anak-anak muda sekarang itu lagi musimnya mereka itu mendaki, mungkin karena mereka udah ketagihan dengan sensasi yang mereka rasakan di pendakian pertama. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring berjalannya mereka hobi mereka juga kadang tidak memperhatikan safety yang mereka gunakan untuk pendakian seperti itu. Nah, makanya banyak terjadi yang misalnya kasus hipotermia, terus juga kelelahan di jalan ataupun yang lainnya, ataupun bahkan sampai tersesat ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana sih menurut Akang, pendapat Akang bagaimana tentang kejadian itu tersebut, dan juga apa sih yang harus diperhatikan saat kita mau melaksanakan pendakian? Mungkin gak tahu sih ya kalau pastinya, tapi yang saya alami dan saya ada tahu, kalau emang saya salah nanti ditambahkan ya.
Namun salah berarti itu benar. Iya, kalau pamit lepat mah ya lepat gitu. Nah, untuk kejadian yang seperti itu yang harus diperhatikan dalam bentuk yang pertama itu ilmunya dulu. Ilmu tentang ke pendakian apa survival ataupun pokoknya segalanya ya. Oke. Ilmu tentang, khususnya itu ilmu tentang survival. Soalnya kenapa? Jangan mentang-mentang kita itu pengen eksis, tapi kita tidak memperhatikan resiko di dalamnya. Nanti takutnya kan ada apa-apalah di jalan. Nanti kan kalau misalkan ada apa-apa di pendakian kita, niatnya yang ingin happy refreshing, tapi malah menjadi musibah buat kita. Jadi gitu. Demi eksis rela mengorbankan nyawa seperti itu. Gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, untuk terus yang pertama itu ilmunya harus banyak, harus benar-benar bisa. Terus yang kedua itu peralatannya harus menunjang kayak gitu. Jangan sampailah peralatan gitu tuh kita itu disepelekan. Nanti takutnya terjadi sesuatu hal. Nah, kalau kita misalkan tahu ilmunya, terus kita mengalami gejala hipotermia kan tahu harus kayak gimana, benar. Solusinya harus apa. Misalkan kita kalau misalkan tersesat di jalan, kalau kita bisa navigasi darat, kita tahu gimananya. Terus nah, untuk kalau misalkan mau pendakian, misalkan ke gunung mana, kita itu harus riset dulu ya ke tempat tersebut, jalannya kayak gimana, terus trekkingnya kayak gimana, minimal kita menanyakan sama yang sudah pernah seperti itu. Kayak gitu minimal. Dan kita pun bagusnya itu kita ditemani dengan orang yang pernah ke sana, berpengalaman itu. Bukan hanya pernah untuk satu kali, tapi pernah untuk beberapa kali. Soalnya mungkin dia itu lebih tahu daripada kita tentang kondisi perjalanannya kayak gimana, gunungnya kayak gimana, terus kalau ada apa-apa harus ke siapa gitu kan, nantinya aman kayak gitu. Kalau masalah simaksi itu kan suka juga ada yang misalkan di simaksinya itu cuman mereka naik 2 hari, tapi pada kenyataannya mereka naik 3 hari. Nah, itu untuk kejadian seperti itu gimana? Bagusnya sih jangan ya, misalkan. Soalnya kenapa kayak gitu, bagusnya jangan itu, soalnya nanti kan petugas yang di base campnya itu mendata untuk beberapa hari. Nanti kan pasti ditunggu kok ini belum pulang. Nah, jangan seperti itu, bagusnya itu. Kecuali kalau misalkan kita konfirmasi kita ke base camp kita untuk beberapa hari, kalau misalkan tambah harinya kita konfirmasi ke base campnya lagi. Takutnya ada apa-apa kayak gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita mau misalkan simaksinya mau 2 hari 1 malam, ya udah 1 hari 2 malam, jangan sampai lah. Terus untuk perbekalan jangan sampai misalkan kita untuk pendakian 2 hari 1 malam, nah kita itu harus tambah lagi 1 harinya lagi untuk bahan untuk logistiknya. Soalnya kenapa, di alam itu nggak bisa ditebak kayak gitu. Takutnya ada apa-apa. Lebih baik berat daripada kita terjadi sesuatu di jalan kayak gitu. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir. Nah, jika sudah terjadi misalkan kasus orang hilang dalam saat pendakian ataupun yang lainnya, atau sampai pun tidak ditemukan sampai bertahun-tahun. Nah, ada juga kalau orang tua sering bilang itu kasusnya oleh makhluk-makhluk lain. Nah, apakah, bukannya saya tidak percaya dengan hal seperti itu ya, tapi mungkin kan tadi juga saya sudah bilang sama Akang bahwa Akang itu udah kenal dengan 2 dunia lah, dunia lain dan juga dunia manusia gitu. Mungkin dunia lain juga udah takut sama Akang. Nah, pertanyaannya, apakah Akang setuju dengan pendapat seperti itu, dengan opini seperti itu, yang suka mengaitkan ini hilangnya karena ada gangguan ini, atau karena disembunyikan ini gitu? Sebenarnya itu alasan itu kontroversi ya. Soalnya kenapa, kalau masalah seperti itu tergantung keyakinan masing-masing. Nah, untuk pendapat saya emang ada kaitannya, dan juga ada lagi hal yang lain yang berkaitan gitu. Misalkan kalau kita hilang, ya emang mungkin kitanya yang teledor atau gimana, terus
kita berkata kasar ketika di gunung. Oke. Terus kita kalau bahasa Sundanya itu caliwura lah ya. Culatuk. Calutak. Gak tahu aturan lah kalau di gunung kayak gimana. Nah bagusnya itu kita itu harus tahu kondisinya kayak gimana. Terus kita harus menjaga. Nah kembali ke belakang tadi ya, ke pembahasan awal, yaitu kita itu harus tahu ilmunya dulu kalau misalkan mau seperti itu. Nah untuk kejadian yang hal kayak gitu itu meminimalisir kejadian kayak gitu. Untuk saya sih yang tidak terlalu mempercayai hal yang mungkin yang goib ya, soalnya ya saya itu lebih realistis orangnya kayak gitu, realistis tentang keadaan ya. Mungkin emang ilmunya tidak itu, terus tutur katanya emang gak baik. Nah jangan seperti itu, kita kan bertamu ke alam, kita harus minimal kita permisi, terus jaga sopan santun kayak gitu. Kita itu berkunjung ke rumah orang, bukan rumah kita. Oke. Nah baik, nah itulah barusan bincang-bincang dengan Kang Paujan. Dia ini adalah salah seorang pecinta alam yang berada di lingkungan Karangnunggal. Nah bukan pecinta alam ya, tapi pendaki hura-hura. Pendaki hura-hura katanya. Bukan pendaki sih, tapi penikmat hura-hura gitu. Bukan kan? Penikmat senja. Bukan lah, kalau penikmat senja mah terlalu bagus lah. Oh iya. Senjata anjing. Iya. Nah oke. Gak pantas lah disebut pendaki, gak pantas disebut pecinta alam. Ya pengennya itu ya emang suka ketinggian. Oh iya. Gitu. Jadi intinya Kang Paujan ini adalah dia orang yang suka dengan alam gitu, maupun mau alam gaib, alam nyata ataupun alam lainnya, alam arwah sekalipun mungkin dia suka ya. Nah barusan berbincang-bincang dengan Kang Paujan ya. Nah sekarang mungkin kita akan meminta pesan dan pesannya untuk para teman-teman. Pesannya itu yang mungkin lebih ke perhatikan, kalau misalkan mau pendakian perhatikan lagi faktor-faktor yang tadi. Mungkin kalau misalkan ada yang mau menambahkan silakan. Kalau saya kurang ya mungkin emang seperti sampai sana pengetahuan saya tentang hal ini. Batas otaknya gitu sampai sana. Mungkin batas pengetahuan saya masih kurang pencarian tentang ilmu-ilmunya. Kurang riset. Kurang risetnya kurang gitu kan. Masih banyak lah ilmu-ilmu yang perlu diperhatikan. Saya juga masih jauh kok tentang ilmu-ilmunya. Tapi untuk pesannya itu safety lebih penting ya, jangan sampai keamanan lebih penting. Soalnya kenapa kita itu menyangkut nyawa itu harus jangan main-main lah kayak gitu. Terus terkecuali kalau menyangkut anak orang lain kita boleh main-main gitu. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh depan layar maksudnya. Oke. Iya, terima kasih udah. Nah itu barusan pesannya dari Kang Paujan ya. Nah saya juga udah punya pesan untuk para teman-teman pecinta alam ya. Kalau di pecinta alam itu ada 3 slogan ya. Mungkin ada 3 slogan kalau di pecinta alam. Yang pertama, jangan membunuh kecuali waktu. Yang kedua, jangan meninggalkan kecuali jejak. Dan yang ketiga, jangan mengambil kecuali gambar. Nah tapi kebanyakan itu yang nomor 2 itu yang suka ditinggalkan oleh para pecinta alam. Mereka suka meninggalkan sampah di mana mereka tinggalkan seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan meninggalkan sampah di bumi perkemahan dan juga di alam kita. Mari sama-sama kita jaga alam kita ini. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah mau mendengarkan berbincang-bincang yang mungkin ini sedikit bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita saksikan video selanjutnya. Apa video selanjutnya? Kita saksikan saja, oke? Don't go anywhere. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe MP Official. Arigato.